Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan masuk ke faidatu usulil fiqh, faedah dari usul fikih. Syekh mengatakan, inna usulal fikhi ilmun jalilul qadari balighul ahamiyati ghazirul faidah. Sesungguhnya usul fikih adalah ilmu yang agung, yang sangat penting dan memiliki banyak sekali faedah. Faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkami syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimah. Faedahnya adalah agar seseorang bisa memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada dengan pondasi atau dengan metode yang benar. Maka disebutkan samaratu usulil fiqh al-hukmu. Jadi buah atau hasil dari usul fikih itu adalah hukum itu sendiri, hukum syar'i itu sendiri. Dan ini faedah utamanya, hasil utamanya seseorang belajar usul fikih agar dia bisa menganalisa dalil-dalil yang dipelajari. Dalam sebuah dalil, dalam sebuah ayat misalkan, atau dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW, dia bisa mengeluarkan faedah-faedah, hukum, konsekuensi dari dalil-dalil itu apa. Kemudian Syekh melanjutkan, wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Orang pertama yang mengumpulkan pembahasan usul fikih menjadi suatu ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu-ilmu yang lain adalah al-Imam Syafi'i, yang beliau bernama Muhammad bin Idris. Semoga Allah merahmati beliau. Ini yang pertama kali menancapkan pondasi dan mengumpulkan pembahasan-pembahasan usul fikih sehingga menjadi cabang ilmu tersendiri yang lebih mudah untuk dipelajari. Beliau memulainya dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Pokok-pokok dari usul fikih. Kitab Ar-Risalah ini sebetulnya tidak sedari awal diberi judul dengan nama Ar-Risalah, tapi dia dinamakan dengan Ar-Risalah karena awalnya ini adalah permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi yang memohon kepada Al-Imam Syafi'i untuk menuliskan pembahasan berkaitan dengan Al-Quran, hujah, pengambilan dalilnya, kemudian nasikh, mansukh, dan lain-lain. Yang setelah Imam Syafi'i menuliskan pembahasan itu, beliau mengirimkannya. Arsalahu ila Abdurrahman ibn Mahdi. Jadi beliau mengirimkan tulisan itu kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kemudian setelah itu dinamakanlah tulisan beliau ini dengan nama Ar-Risalah. Syekh kemudian melanjutkan, summa taba'ahul ulama'u fi dzalik. Kemudian para ulama mengikuti Imam Syafi'i dalam menuliskan pembahasan berkaitan dengan usul fiqh. Fa'allafu fihi ta'alifal mutanawwi'ah. Kemudian para ulama menuliskan bermacam-macam bentuk tulisan, ma baina mansurin wa manzumin. Ada yang bentuknya uraian, ada yang bentuknya syair-syair, wa mukhtasarin wa mabsutin, ada yang bentuknya ringkasan, ada pula yang pembahasan panjang. Hatta shara fannan mustaqillan, sehingga usul fikih menjadi cabang ilmu tersendiri, lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu, yang memiliki keistimewaan dan ciri tersendiri, berbeda dari ilmu-ilmu yang lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-ahkam. Al-ahkam jam'u hukmin. Ahkam adalah jamak dari kata hukmin, hukum. Wa huwa lughatan al-qada. Secara bahasa maknanya adalah qada, keputusan. Lidzalika sumiyal hakimu qadiyan. Karena itu hakim disebut sebagai qadi. Li'annahu yaqdi bainan nas, karena dia memutuskan perkara di antara manusia.
Wastilahan maqtadahu khitab syar'i al-muta'alliq bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Pengertian hukum secara istilah adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh seruan syariat berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang dibebani syariat, baik berupa tolab, ya, tolab itu tuntutan, au takhir, takhir itu pilihan, au wad'in, ya, wad'in itu peletakan. Kemudian wal muradu biqaulina khitab syar'i ay alkitab was sunnah. Yang dimaksud dengan khitab syar'i, ya, seruan syariat itu adalah Al-Qur'an dan sunnah, ya, dua sumber hukum utama dalam syariat. Nah, kemudian wal muradu biqaulina al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Ya, yang dimaksud dengan definisi bahwa hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya, orang yang dibebani syariat, ai ma ta'allaqa bi a'malihim. Segala sesuatu yang berkaitan dengan amalannya mereka. Apa yang dimaksud dengan amalan di sini? Sawa'un kanat qaulan am fi'lan. Baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Jadi kalau ditanya halil qaulu yusamma amalan, apakah perkataan itu atau ucapan itu disebut sebagai amal? Ya, tentu jawabannya na'am, li'annahu amalul lisan. Karena ya, perkataan atau ucapan seseorang itu adalah amalan dari lisannya. Ya, begitu juga dengan fi'il. Nah, yusammal fi'lu amalan li'annahu amalul jawarih. Ya, fi'il itu juga merupakan amalan karena dia adalah hasil amalannya anggota badan. Dan termasuk dalam makna amal di sini adalah ijadan amtarkan. Ya, kemungkinannya dua. Baik itu berupa melakukan sesuatu, ijadan itu melakukan sesuatu, amtarkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu yang diamalkan seorang hamba, ya, mukallaf, maka terkait dengan hukum. Ketika seseorang melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau ketika dia mengucapkan, ya, suatu perkataan, maka ada hukum di dalamnya. Nah, ini maksudnya, ada hukum di dalamnya. Kemudian Syekh melanjutkan, fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqad fala yusamma hukman bihadzal istilah. Ya, keluar dari pembahasan kita adalah segala hal yang berkaitan dengan i'tiqad, dengan akidah, dengan keyakinan seorang hamba. Fala yusamma hukman bihadzal istilah. Maka semua hal yang berkaitan dengan keyakinan itu tidak dinamakan sebagai hukum menurut istilah ini. Hati-hati dalam memahami kalimat ini, ya. Misalkan ketika kita dapati di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Ini perkara akidah bukan? Ini perkara akidah. Pertanyaannya sekarang, adakah konsekuensi hukum dari ayat tersebut? Jawabannya, tentu saja ada. Apa konsekuensi hukumnya? Konsekuensi hukum dari ayat tadi adalah wajib bagi kita untuk meyakini atau mengimani bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy. Artinya perkara i'tiqad, akidah atau keyakinan, di dalamnya juga ada konsekuensi hukumnya. Ya, betul seperti itu. Hanya saja penggunaan istilah hukum pada permasalahan-permasalahan akidah ini adalah penggunaan istilah yang sifatnya umum. Sementara menurut istilah fuqaha, menurut istilah ulama ahli fikih, nah, makna kata hukum itu hanya berkaitan dengan amalan hamba, tidak berkaitan dengan keyakinan mereka. Itu sebabnya kalau kita lihat pembahasan fikih dengan pembahasan akidah, nah, maka dua pembahasan ini berbeda. Akidah fokus pada keyakinan seseorang berkaitan dengan amalan-amalan hati seseorang, sementara dalam pembahasan fikih
atau dalam pembahasan ya, usul fikih itu berkaitan dengan amalan-amalan hamba, baik itu perbuatan maupun perkataan. Kemudian wal muradu biqaulina al mukallafin, yang dimaksud dengan mukallaf dalam definisi hukum tadi ya, amalan-amalan mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah ma min sya'nihimut taklif, semua yang dibebani syariat ini. Fayashmalus shaghira wal majnuna, bahkan masuk di dalamnya anak kecil dan orang gila. Pembahasan tentang mukallaf secara detail insya Allah akan ada di bab-bab setelah ini ya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri, tetapi ada beberapa hal yang benar-benar harus diperhatikan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh di sini. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah Syekh rahimahullahu taala menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mukallaf adalah semua yang dibebani oleh syariat. Nah, artinya yang disebut sebagai mukallaf yang dibebani oleh syariat adalah semua anak Adam dan jin. Jadi manusia dan jin. Dalilnya, di antara dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu adalah bagian dari beban syariat kepada manusia seluruhnya dan jin. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah ya masih berkaitan dengan yang sebelumnya, karena semua manusia pada dasarnya dia masuk dalam lingkup mukallaf ya, seluruh manusia tidak terkecuali itu dianggap mukallaf, dibebani syariat, maka ya Syekh menyebutkan di sini fayashmalus shaghira wal majnuna. Masuk dianggap sebagai mukallaf adalah as-shaghir. Ya, shaghir itu anak kecil yang belum balik, wal majnun dan orang gila. Maka muncul pertanyaan di sini. Jika orang gila dan anak kecil yang belum balik dianggap sebagai mukallaf, apakah berarti orang gila dibebani dengan beban syariat? Seperti misalkan, apakah orang gila juga dibebani untuk sholat, untuk berpuasa? Apakah anak kecil, ya taruhlah umur 1 tahun dia baru bisa belajar jalan, apakah dia dibebani untuk ya sholat 5 waktu seperti pembebanan syariat kepada yang lainnya? Jawabannya tentu saja tidak, begitu ya. Mereka tidak dibebani untuk hal-hal seperti ini. Sementara di permasalahan ini, di contoh kasus yang lain, ketika ada orang gila dia punya aset kekayaan yang sangat besar, atau anak kecil dia punya kekayaan yang banyak. Pertanyaan muncul, apakah dari harta orang gila dan harta anak kecil ini harus dikeluarkan zakatnya? Ketika harta itu sudah mencapai batasan wajibnya zakat, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Jawabannya, ya, harus dikeluarkan zakatnya. Artinya kewajiban zakat ditunaikan. Nah, sekarang kita dapati dua sisi yang seakan-akan bertolak belakang. Untuk permasalahan yang awal kita ilustrasikan, kewajiban sholat, kewajiban puasa, maka orang gila dan anak kecil yang belum balik dia tidak mendapatkan kewajiban sebagaimana selain mereka. Tapi untuk urusan harta, ketika mereka memiliki harta, orang gila dan anak kecil ini memiliki harta, kenapa hartanya ya tetap wajib dikeluarkan zakat? Kenapa kewajiban itu tetap ada? Bagaimana cara memahami dua hal yang seakan-akan bertolak belakang ini? Maka kita katakan di sini bahwa kewajiban mengeluarkan zakat pada harta orang gila dan anak kecil adalah kewajiban yang melekat pada wali mereka. Wali yang bertanggung jawab pada diri mereka.
bukan melekat pada diri orang gila atau anak kecil itu sendiri. Itu sebabnya ya kita tidak bisa membayangkan ketika ada anak kecil, dia punya aset kekayaan yang besar, sudah mencapai batasan untuk dikeluarkan wajibnya zakat, kita tidak katakan bahwa anak kecil itu diperintahkan untuk mengeluarkan sendiri ya zakatnya, dia antarkan sendiri zakatnya, atau dia hitung sendiri berapa zakat yang harus dikeluarkan dari hartanya. Tidak seperti itu. Kewajiban ini tidak melekat pada diri mereka, tidak melekat pada diri orang gila, dan tidak melekat pada diri si anak kecil itu sendiri, melainkan kewajiban ini melekat pada wali yang bertanggung jawab kepada mereka. Dengan cara pemahaman seperti ini, maka tidak ada lagi pertentangan, Setelah kita pahami bahwa orang gila, majnun, dan as-soghir, anak-anak yang belum balik, ini sesungguhnya tidak diberikan beban syariat sebagaimana orang selain mereka, maka kenapa Syekh rahimahullah di dalam kitab ini beliau menyebutkan bahwa orang gila dan anak-anak masuk dalam golongan mukallaf, masuk dalam golongan yang dibebani syariat. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena yang diterangkan oleh Syekh di sini adalah keadaan asal. Secara asal, begitu ya, menurut beliau rahimahullah, orang gila dan anak-anak itu masuk dalam lingkup manusia pada umumnya, yang jelas itu dibebani syariat. Jadi secara asal mereka dibebani syariat, tetapi kemudian pembebanan itu hilang karena adanya penghalang. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah ya gila pada diri orang gila itu. Jadi hilang pikirannya, dia tidak bisa berpikir secara normal, jadi dia tidak bisa diperintah, dia tidak bisa dilarang dari melakukan sesuatu. Pada diri anak-anak penghalangnya adalah belum masuknya dia pada usia balik. Ini yang dianggap oleh Syekh rahimahullah sebagai penghalang yang kemudian menghilangkan beban syariat kepada keduanya. Tetapi secara asal mereka dibebani syariat. Yang dibicarakan oleh Syekh ini adalah kedudukan secara asal sebagai seorang manusia. Sebagai umumnya manusia dia mukallaf. Tetapi dalam kenyataannya ya karena ada penghalang tadi, begitu ya, maka lepaslah beban syariat yang dia miliki. Nah, sekarang sudah tidak ada masalah lagi ketika ya di dalam kitab ini Syekh menyebutkan bahwa orang gila dan anak-anak masuk dianggap sebagai mukallaf, tapi mungkin kita dapati di kitab lain disebutkan bahwa orang gila dan anak-anak ini dikeluarkan dari mukallaf, tidak termasuk dari mukallaf. Ini tidak bertentangan karena yang dibicarakan oleh Syekh di sini adalah keadaan asalnya. Dilihat sebagai manusia pada umumnya. Ya orang gila dan anak-anak kan manusia. Dia dibebani syariat, tetapi kemudian ada penghalang pada diri mereka. Sehingga beban syariat itu kemudian lepas dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pada bagian akhir ketika Syekh menyebutkan definisi hukum, beliau memberikan beberapa jenis ya hukum. Disebutkan di situ min tolabin au takhirin au wat'in. Jadi hukum itu bisa berupa tolab. Ya, tolab itu apa? Tolab itu tuntutan. Kita baca di keterangan Syekh, wal muradu biqaulina min tolabin, yang dimaksud dengan tolab di sini adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Ya, karena perintah itu tolabul fi'li. Perintah itu adalah tuntutan mengerjakan sesuatu. Sementara an-nahyu, larangan, itu tolabut tarki. Ya, tolabut tark, tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Jadi kalau dilihat ya tolab itu dibagi jadi ya dua. Tolabul fi'li yaitu amr, perintah, tuntutan mengerjakan sesuatu, dan yang kedua adalah tolabut tark, tuntutan meninggalkan sesuatu, yaitu an-nahyu, larangan. Sawa'un ala sabilil ilzam awil afdoliyah. Ya, baik sifatnya itu keharusan atau sifatnya itu anjuran.
Nah, kalau sifatnya itu keharusan, maka perintah yang sifatnya harus adalah kewajiban. Wajib berarti. Larangan yang sifatnya harus adalah pengharaman, ya, haram. Keluar dari sana berarti wajib dan haram. Yang sifatnya afdholiyah, sifatnya anjuran, maka perintah yang sifatnya anjuran namanya ya sunnah. Nah, kemudian larangan yang sifatnya anjuran maka disebut makruh. Nah, jadi dari tolab ini nantinya akan keluar 4 hukum. Wajib, haram, kemudian sunnah, dan makruh. Nah, kemudian termasuk juga jenis hukum adalah at-takhyir, yaitu pilihan. Syekh rahimahullah mengatakan wal muradu biqaulina au takhyirin ay al-mubah. Yang dimaksud dengan kata takhyir di sini adalah mubah. Ya, mubah itu sesuatu yang boleh. Nah, ini juga jadi bagian dari hukum. Kalau digabungkan dengan yang tadi maka totalnya ada 5. Ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, ini sudah sering kita dapati, ya, 5 hukum dalam pembahasan fikih. Nah, kemudian wal muradu biqaulina aw wat'in. Ya, jenis hukum yang berikutnya adalah wat'in. Wat'in atau peletakan. Nah, ai as-sahih wal fasid wa nahwuhuma. Yang dimaksud dengan wat'in di sini, hukum wada' atau peletakan di sini adalah ya, hukum yang berkaitan dengan sahih dan fasid. Benarnya atau sahnya sesuatu, ya, suatu amalan, atau kebalikannya berkaitan dengan rusaknya suatu amalan. Atau yang semisal dengan itu, mimma wadu'ahu syari'u min alamatin wa awsafin linnufudhi wal ilgha. Yaitu segala sesuatu yang diletakkan atau ditetapkan oleh pemilik syariat ini, Allah Azza wa Jalla, baik berupa tanda-tanda maupun sifat-sifat linnufudhi wal ilgha, dalam menentukan terlaksananya suatu amalan atau batalnya suatu amalan. Jadi hukum wada' itu apa? Hukum wada' itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan sehingga kita bisa mengetahui apakah amalan kita itu sudah sah, sudah terlaksana, ataukah amalan yang kita lakukan itu batal atau rusak. Contohnya begini. Nah, ketika seseorang dia ya sholat, ya dia sholat subuh misalkan, ya dia masuk waktu subuh, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, dia penuhi syarat sholat, dia penuhi rukun kewajiban sholat, begitu, dan tidak ada sesuatu yang membatalkan ya sholatnya, begitu, maka dihukumi dengan tanda-tanda ini, maka dihukumi sholat itu sudah terlaksana, sudah sah, sudah benar, yang artinya kewajiban sholat, ya, sholat subuh itu kewajibannya sudah lepas dari diri dia tidak perlu ya mengulangi sholatnya. Nah, itu maksudnya. Jadi tanda-tanda atau sifat-sifat tertentu yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala letakkan aturan-aturannya dalam rangka menentukan suatu amalan ini benar atau tidak, suatu amalan ini sudah sah atau belum, suatu amalan ini rusak atau tidak. Nah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Maka selesailah ya pembahasan berkaitan dengan definisi atau pengertian hukum. Nah, dalam pembahasan usul fikih, semoga bisa dipahami dengan baik, semoga bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.